Halo, perkenalkan, nama saya Fitri Pandangan dari Teknik Informatika dengan NIM 11S2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang kelima. Baiklah, untuk praktikum yang kelima, pada tantangan praktikumnya adalah mengenai studi kasus to-do list seperti pada praktikum yang sebelumnya. Di mana untuk praktikum kali ini, kita diminta untuk menambahkan yang pertama pada case yang satu itu adalah validation tambah data. Lalu ada pada case yang kedua adalah update data. Untuk case yang ketiga, ada search data, berarti dapat melakukan pencarian data to do. Dan yang terakhir, yaitu case yang keempat, adalah sort data, yaitu melakukan pengurutan data to do. Jadi pada to do list kali ini ada 4 yang akan ditambahi case-nya. Untuk pengkodingannya adalah ini, yaitu yang pertama kita membuatkan package entity dulu yang di dalamnya itu ada kelas to-do list. Di mana kelas to-do list ini dialah yang akan mewakili tugas-tugas yang ada pada si to-do itu, yaitu dalam daftarnya itu. Jadi kita gunakanlah dia sebagai atribut to-do yang berarti dialah si deskripsi dari tugas itu. Jadi di kelas to-do list ini dia ada konstruktor, yaitu ada konstruktor yang tidak ada nilai dalamnya, public to do list, lalu ada yang ada nilai dalamnya, yaitu public to do list string to do, di mana nilai si to do ini this.todo akan kita buatkan ke dalam si to do. Jadi nanti bila ada variabel yang sama, si this inilah yang buat agar dia tidak ambigu. Lalu pada kelas to-do list ini juga ada getter, yaitu public string get to do. Dialah akan mendapatkan si to do itu, si daftar deskripsi tugasnya itu. Lalu kita kembalikan nilainya ke si to do. Lalu ada juga setternya, yaitu public void. Void karena dia tidak mengembalikan nilai. Void set to do dari si string to do itu. Ya, di mana kita akan membuat this.todo sama dengan to do. Jadi dalam to-do list ini tadi kan ada konstruktornya, ada getternya, dan ada setternya. Yang selanjutnya beralih ke package repository, di mana di dalamnya ada kelas to-do list repository. Jadi kelas ini tuh adalah interface, yang berarti di sini itu adalah pendefinisian operasi-operasi pada to-do-nya atau pada daftar tugasnya. Di mana di sini ada metode get all, metode add, metode remove, metode change, metode search, dan metode sort. Jadi kan pada case yang tadi itu ada penambahan, inilah add-nya. Lalu ada update. Pada update itu kan berarti kalau update itu kita ada menambahkan data ataupun mengurangi data, berarti kita di sini menggunakan ya remove dan change. Itulah yang akan mengubahnya. Lalu ada tadi search, inilah search, lalu ada sort juga. Jadi karena ini adalah untuk menggunakan metode-metode, kita perlu mengimport java.util_arraylist. Jadi segala listnya itu ada nanti fungsinya di sini. Lalu kita juga perlu mengimport si entity, si package entity yang ini, karena mereka itu saling terhubung. Jadi ya di sini hanya pendefinisian operasi-operasinya, tidak ada isinya, jadi sebatas arraylist, to-do list, metode get all, boolean to-do list. Jadi kenapa dia boolean? Ya seperti kayak apakah dia berhasil atau tidak, true atau false ditambahkan. Ada boolean remove juga, dari yang kita remove itu adalah nomornya, jadi ini adalah integer number. Lalu ada integer change. Jadi yang akan kita change itu adalah si nomornya, yaitu integer number, lalu adalah si daftar tugasnya itu sendiri, yaitu to-do list yang bertipe data to-do list. Lalu sini untuk search-nya ArrayList, to-do list, ini makanya kita mengimport Java util ArrayList. Search, yang kita search itu adalah si to-do list-nya yang bertipe data ini dengan keyword yang bertipe data string. Lalu kita perlu mengurutkannya, makanya menggunakan void sort ArrayList to-do list dari si model boolean ascending ini.
Yang selanjutnya pada package repository ada to-do list repository IMPL yang berarti pengimplementasian dari kelas repository. Yang berarti dia ini berisi implementasi operasi yang udah dijelaskan pada interface yang sebelumnya. Makanya di sini kita membuatkan public class to-do list repository IMPL implements dari si to-do list repository. Karena dia adalah pengimplementasian kelas to-do list repository ini, makanya di bawah kita ada override yang berarti kita mengulang kita implementasikan ulanglah metode-metode yang udah ada di kelas sebelumnya itu. Jadi, di sini kan kita itu menyimpan, kita itu memiliki, ini data, yang berarti dialah si Aurelis yang menyimpan daftar tugas itu. Nah, jadi karena tadi dia implementasi, kita perlu mengulang metodenya menggunakan override, di mana ada get all, kita buatlah public array to do list get all, kita returnkan ke si data. Data inilah tadi yang untuk menyimpan daftar tugasnya itu. Yang berikutnya ada add. Public bolehan add to do list jika metode get to do-nya itu panjang dari metode get to do dari si to do list itu kurang dari 6, kita akan mereturnkan false. Kecuali dari itu, maka si data.add to do list itu akan mereturnkan true. Lalu yang selanjutnya ada untuk metode remove, di mana jika size dari si datanya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, atau si angkanya itu lebih dari si ukuran data, maka kita akan mereturnkan false. Berarti dia itu tidak ada, karena dia kan kurang dari 0, berarti dia itu negatif. Sedangkan untuk daftar tugas itu tidak ada yang negatif. Dan numbernya itu lebih dari data size, berarti nomor yang ingin kita remove itu lebih dari data yang ada. Misalkan data yang ada itu 5, tapi kita ingin yang 6, berarti itu false, berarti dia tidak bisa. Kecuali else, berarti kecuali dari ini, jika si data menggunakan metode get itu, number kurang 1 berarti 0, berarti ini adalah 0 sama dengan 0, berarti kita returnkan false. Berarti kan kalau nomornya 0 itu tidak ada yang akan diganti. Terus else dari ini berarti to-do list yang bertipe data to-do list itu adalah metode get-nya number kurang 1, berarti dia adalah si 0, data.remove to-do list. Berarti kita akan memanggil metode remove, sehingga akan di-returnkan true. Berarti kita dapat meremove-nya, makanya ini adalah boolean. Yang selanjutnya adalah untuk change, di mana jika nomornya itu lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, dan nomornya itu kurang dari atau sama dengan si size dari si data itu, dan datanya itu tidak kosong, is empty sama dengan false, berarti dia ada, dan metode get to do panjang dari si get to do-nya ini lebih dari sama dengan 6, maka kita akan mereturnkan 1, yang berarti number-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 1, karena indeks dari ArrayList itu kan dimulai dari 0. Terus ini dikatakan bahwa si number itu tidak boleh melebihi ukuran dari si data size-nya, dari ukuran si datanya itu. Dan juga di sini si data itu tidak boleh kosong, dan si panjang dari to-do-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 6 karakter. Makanya nanti kita returnkan 1, berarti artinya kalau kita returnkan 1 itu dia uh, dia mengembalikan nilainya 1, yang menandakan ya perubahan tugasnya itu, change to do-nya itu berhasil dilakukan. Kecuali dari ini, jika number-nya itu lebih dari sama dengan 1, dan number-nya itu kurang dari si data size, dan data empty-nya itu adalah false, maka kita returnkan 0. Berarti kalau return 0 ini, oh ya, ini berarti kondisi pertamanya itu tidak terpenuhi.
maka akan diperiksa kondisi kedua di mana, number-nya ini berada dalam rentang yang benar dan data itu tidak kosong. Kita return-kan 0, yang berarti jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka, perubahan tugas itu kita nggak bisa lakukan karena deskripsi tugasnya tidak memenuhi persyaratan. Karena kan ini itu hanya sampai sebatas ini, tapi untuk ini panjang yang 6 karakter ini tidak terpenuhi. Jadi kita mereturnkan 0. Kecuali dari ini semua, yang berarti, kedua kondisi ini, yang pertama dan yang kedua ini tidak terpenuhi, maka, nomor tugas yang diberikan berarti tidak valid atau daftar tugasnya pun kosong. Jadi kita returnkan kedua, yang berarti perubahan tugasnya, kita nggak bisa lakukan karena, tugas yang diberikan tidak valid dan daftarnya itu juga kosong. Yang selanjutnya ada untuk metode search, di mana untuk, to-do-nya itu kita hubungkan ke to-do list-nya. Jika, data si to-do-nya itu mengandung, ini contents berarti, mengandung atau ada di dalamnya si keywords yang kita search itu, maka, datanya itu akan berhasil di-search, yang kita add-kan. Kecuali dari ini maka akan null. Lalu kita kembalikan nilainya ke si search data. Yang berikutnya adalah sort, berarti kita urutkan datanya. Di mana kita menggunakan komparator to-do list dengan variabel komparator, comparing to-do list kayak to do. Jadi ini adalah langsung untuk pengsortirannya atau untuk mengurutkannya. Di mana bila dia tidak ascending, maka dia akan di-reverse, tapi ini collection sort model comparator dan jadi nanti seperti inilah bentukannya. Jadi untuk yang ininya adalah, bentuk umum untuk melakukan sortnya. Yang selanjutnya adalah package service. Jadi di package service ini ada to-do list service. Pada to-do list service ini dia adalah interface juga, yang berarti di sini kita definisikan, service apa atau layanan apa yang akan digunakan untuk interaksinya pada daftar tugasnya. Jadi di sini ada semuanya adalah void karena dia tidak ada pengembalian nilai dari show to do list yang menunjukkan daftar tugasnya. Add to do list-nya yang menunjukkan add to do list, ada remove to do list, change to do list, search to do list, dan sort to do list. Jadi ini hanya untuk interaksi dengan daftar tugasnya. Yang selanjutnya ada to do list service implementasi, yang berarti dia ini implementasi dari to do list service ini. Makanya di sini kita menggunakan implement to do list service, yang berarti nanti kita akan menggunakan override dari metode yang udah ada pada kelas to do list service ini. Jadi di sini juga kita mengimport beberapa, fungsi Java util array list karena kita akan menggunakan list-list di sini. Juga kita mengimport entity karena ada yang kita butuhkan si to-do list-nya dari package entity. Kita juga membutuhkan to-do list repository pada, package repository. Oke, jadi pada implementasian ini, eee, kita akan mengulang metode yang udah ada di to-do list service, di mana tadi ada show to-do list-nya, di mana array list to-do list modelnya ini, kita akan menggunakan metode getAll untuk mengambilnya semua. Jika si size dari si model ini lebih dari 0 nah ini adalah loopingannya, var i sama dengan 0, i kurang dari model dot size, I-nya semakin bertambah. Jika ini terpenuhi, maka var to-do list-nya sama dengan model get i. Setiap iterasi i-nya akan memenuhi ke sini. Dan nomornya itu adalah i ditambah 1. Karena kan i-nya adalah 0. Jadi, nomor itu dimulai dari 0 tambah 1, berarti nomornya itu adalah dimulai dari 1. Jika to-do list-nya itu tidaklah 0 berarti ada, maka sistem akan mencetak pesan nomor titik ini string berarti titik, ditambahkan dengan si to-do list-nya yang sudah kita dapatkan dari metode getToDo ini. Else dari itu berarti sistem akan mencetak pesan belum ada to-do yang tersedia. Lalu sistem akan mencetak semuanya untuk menunjukkan to-do list-nya. Yang berikutnya untuk penambahan dari to-do list-nya itu, kita membuat
ini objek baru to do list-nya menggunakan new. Lalu ini adalah boolean sukses. Jika dia sukses maka akan true, jika dia tidak sukses maka akan false. Di mana jika sukses, sistem akan mencetak pesan sukses menambah to do titik 2, lalu akan ditambahkanlah to do list yang sukses itu. Maka ini menggunakan metode get. Lalu kecuali dari ini berarti bila dia tidak sukses, maka sistem akan mencetak pesan gagal menambahkan to do. Lalu ini akan kita buat lagi juga metode get to do-nya. Lalu ada titik panjang karakter minimal 6. Jadi ini adalah alasan mengapa dia gagal menambahkan to do. Yang selanjutnya adalah remove to do list, di mana jika dia sukses, boolean sukses to do list remove number. Jika dia sukses, sistem akan mencetak pesan sukses menghapus to do. Titik 2 posisi ke si number. Jadi number yang udah ada tadi di sini akan dipanggil ini. Jadi contohnya dia sukses yang ke-1, maka akan sini posisi ke-1. Else, berarti jika dia tidak sukses, sistem akan mencetak pesan gagal menghapus to do, lalu ada numbernya lagi. Yang berikutnya adalah change to do list, di mana kita membuat ini baru. Lalu jika resultnya itu atau hasilnya itu adalah 1, sama dengan 1, maka sistem akan mencetak pesan sukses mengubah to do posisi ke. Berarti 1 itu adalah true. Ke number, berarti kita panggil lagi si numbernya itu si berapa, menjadi to do list get to do. Menjadi si to do list yang apa. Makanya kita menggunakan getter. Metode getternya get to do. Else, if resultnya adalah sama dengan 0, berarti yang 0 ini, tadi kan di to do list ini sudah, di to do list ini kan di maksudnya di sini di repositori ini yang return 0 ini berarti yang panjangnya itu tidak terpenuhi. Jadi di sini si return 0 itu berarti mana tadi return 0? Oh, ini return 0 berarti dia itu juga tetap gagal. Nah, dia gagal mengubah to do. Alasannya kenapa? Karena panjang karakternya itu kan harusnya minimalnya 6. Makanya di sini ada alasannya. Lalu else dari ini berarti tadi return kedua, berarti resultnya itu adalah 2. Sistem akan mencetak pesan gagal mengubah to do posisi ke si number menjadi si to do list-nya itu, to do-nya tidak tersedia. Yang berikutnya adalah search to do list. Nah, pada search to do list ini, kita akan membuat count-nya itu dimulai dari 0. Jadi, kita kembalikan nilainya ke yang awal. Untuk to do list-nya itu, jika to do-nya itu tidak 0, maka penjumlahannya itu akan bertambah. Kecuali dari itu akan berlanjut. Jika count-nya itu lebih dari 0, maka sistem akan mencetak pesan ditemukan. Dan inilah nilainya itu to do untuk hasil pencaharian si keywordnya. Misalkan apa yang akan dicarinya. Untuk integer position itu adalah 0 dan posisinya itu kurang dari si panjang to do list-nya, maka posisinya akan bertambah. Di mana kita akan mendapatkan si posisinya itu menggunakan metode get. Lalu, jika to-do-nya itu tidak null, berarti ada, sistem akan mencetak pesan seperti ini. Posisinya itu akan ditambahkan dengan 1 titik, lalu kita akan panggil si to-do-nya menggunakan metode get. Kecuali dari ini semua, maka sistem akan mencetak pesan tidak ditemukan to-do untuk hasil pencaharian dari si keyword yang diberikan oleh si user. Sistem akan mencetak pesan. Lalu yang terakhir adalah untuk si sort. Untuk si sort berarti ya seperti ini. Yang berikutnya adalah package util, di mana pada util ini ada kelas input util yang merupakan utilitas yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna melalui si terminal ataupun si konsolnya. Jadi kita mengimpor Java Util Scanner karena kita membutuhkan si scanner dengan menuliskan private static scanner dari variable scanner adalah new scanner system.in. Ini adalah bentuk umumnya di mana sistem akan mencetak pesan info.2, di mana si data ini akan kita scan satu barisnya itu dan akan kita returnkan, kita kembalikan nilainya ke si data itu lagi. Yang berikutnya adalah package view, di mana pada package view ini ada, tunggu ini kita hapus dulu kelasnya, saya jalankan. Di sini adalah to-do list view. Jadi pada to-do list view ini adalah untuk tampilannya saja, untuk ya namanya juga view berarti untuk ya
si usernya melihat bagaimana tampilan pada terminalnya. Makanya di sini kita itu mengimport service to do list service karena kan kita membutuhkannya, lalu util dot input util juga. Jadi eh, pada view ini yang pada show to do list-nya yang saat kita diminta untuk men-show daftarnya itu kita sesuaikan dengan apa yang ada pada praktiknya. Misalkan di sini kan ada menu titik dua tambah hapus ubah cari urutkan keluar. Jadi itulah yang akan kita buat pada to do list view-nya nih. Makanya di sini ada menu tambah hapus ubah cari urutkan keluar. Lalu ini semua itu disesuaikan dengan apa yang diminta eh, pada modulnya. Ini ada merah-merah, kita hapus dulu karena jelek. Jadi kita baguskan. Oke. Jadi ini semua juga disesuaikan dengan yang ada di modul. Misalkan kan ini ada add to do list-nya. Pada add to do list ini kan, nah di sini ada seandainya kita berhasil menambahkannya, maka kita akan mencetak pesan sukses menambahkan to do X jika batal, to do list-nya akan menjadi apa segala macam. Itulah yang akan ditampilkan pada view ini. Makanya pada view ini ada untuk si add-nya, ada untuk si update-nya, ada untuk si search-nya, ada untuk si sort-nya juga. Jadi ada untuk semuanya. Yang merahnya tinggal yang ini saja. Kita hapuskan dulu. Oke. Nah, nah ini kan menggunakan case, di mana ya disesuaikan saja case-nya. Misalkan pada sistemnya nomor satu adalah tambah, maka case 1 kita akan memanggil metode add, metode menambah. Misalkan yang kedua adalah hapus, berarti kita panggil remove. Yang misalkan adalah ubah, berarti change. Cari berarti search. Urutkan berarti sort. Keluar berarti itu adalah case yang terakhir. Case X, stop adalah true. Default dari ini semua pilihan tidak dimengerti. Nah, karena inilah case, berarti jika berhenti kita akan memberikan. Lalu sistemnya akan mencetak pesan. Ini untuk add-nya, ini jika dia batal akan seperti apa, ini untuk remove-nya jika dia batal seperti apa, ini untuk change jika batal seperti apa, untuk search dan untuk sort. Untuk sort itu agak panjang karena ini berdasarkan apa yang sudah ada di modul. Jadi, untuk yang terakhir, kita akan menggunakan up. Di mana pada app ini berarti dia ini adalah main-nya, main kelasnya berarti kelas utamanya yang kita di sini kita panggil lah metode show to do list-nya. Kita di sinilah metode main-nya. Di sinilah si repository, si service, si view semua ini pokoknya kita akan panggil pada metode show to do list-nya. Jadi makanya di sini kita import kelas package si repository, package si service, package si view, lalu kita panggil semua si to-do list-nya. Jadi ini adalah yang utamanya yang menyatukan semuanya. Jadi misalkan kita jalankan pemrogramannya, pertama kita panggil kelasnya dulu, berarti kita buat java, nama filenya adalah app11s22017.java. Nah, karena kita menjalankannya pada app yang sudah ada pada semua codingannya, otomatis semua kelasnya akan ada. Lalu sesudah ada nama kelasnya, kita panggil lagi filenya, yaitu ini, Java app ini. Nah, to-do list-nya itu belum ada yang tersedia. Nah, kita diminta menunya itu apa saja. Misalkan kita ikuti sesuai dengan apa yang ada. Ups, misalkan katanya pilih ini yang pertama, validation. Oke, di sini pilih satu. Kita pilih satu berarti pilih menambah. Apa yang akan kita tambah? Yaitu simas. Simas.
Nah, belum ada tuh yang tersedia. Kenapa? Karena panjang karakter itu minimal harus 6. Makanya di sini kita buat lagi satu, kita tambah lagi dengan yang kita tambah itu adalah belajar PBO. Kalau ini kan sudah lebih dari 6. Jadi kalau kita enterkan, maka akan ada to-do list-nya satu belajar PBO. Kemudian kita tekan lagi satu, sesuai modulnya, oh kita ketik X. Berarti kalau X itu kan dia akan stop dan break. Jadi cuma satu belajar ini aja. Lalu kita tekan misalkan, oke, karena melihat dulu capek. Itu belajar terserah, misalkan yang kedua itu, misalkan kita tambah lagi. Misalkan yang berikutnya adalah belajar sisdik. Nah, maka akan belajar PPO dan belajar sisdik. Misalkan kita ingin menambahkan satu lagi agar tiga. Misalkan yang ketiga matkul apa ya? Belajar belajar PPO, sisdik, basdet, basdet. Nah, maka akan menjadi tiga. Lalu misalkan kita hapus. Kita ingin memilih yang kehapus, aku pengen menghapus nomor yang dihapus itu nomor satu. Maka akan menjadi belajar sisdik dan belajar basdat. Karena nomor satu itu adalah belajar PBO. Yang selanjutnya misalkan adalah mengubah nomor tiga. Ups. Nomor yang akan diubah adalah nomor dua. Tuduh yang barunya menjadi belajar PBO. Jadi nomor 2 di sini adalah basdat, jadi belajar PBO. Nah, betul. Yang selanjutnya misalkan 4, cari. Studi yang akan dicari misalkan itu belajar sisdik. Salah, sisdik. Nah, kan seperti itu tampilannya. Belajar sisdik ditemukan satu tuduh untuk hasil pencarian belajar sisdik, di mana dia adalah satu titik belajar sisdik. Oke, misalkan 5 urutkan. Urutkan data berdasarkan A secara ascending, B secara B. Harusnya ini B. Secara descending. Misalkan A. Nah, maka akan seperti ini. PPO dan sisdik. Lalu kita buat keluar. Oke, selesai. Berikut adalah penjelasan untuk praktikum yang kelima. Bila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Bila ada suara yang tidak kondusif juga mohon dimaklumi. Terima kasih.